bertanya silakan, boleh. Mas Herman, selamat malam. Malaysia hadirnya, selamat malam. Mau nanya Mas, tangan kebas, gatal, dan telapak kaki panas, apakah dari asam lambung juga? Itu lebih ke sensasi kecemasannya ya Mas. Lebih ke arah situ sih, kalau menurut saya. Karena asam lambung nggak ada sih bikin sensasi seperti itu gitu. Kenapa Mas maksudnya itu kafang apa? Kenapa Mas kafang kadang? Kenapa Mas kadang masih suka datang cemas? Apalagi kalau dengar orang meninggal langsung dek gitu artinya masih mengalami gangguan kecemasan gitu loh. Kita kan mengalami gangguan kecemasan, jadi hal-hal seperti itu biasa gitu. Kalau kita nggak merasa seperti itu, ya tentu tidak ada gangguan ya. Karena ada gangguan itulah makanya kita ngerasa cemas ya. Kalau dengar orang meninggal itu biasa. Banyak banget tuh orang ya, terutama orang-orang awam yang pernah berkomentar bahwasanya orang yang berobat dengan psikiater itu adalah orang-orang yang lemah. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya pengen sampaikan gitu ya, bahwasanya tidak semua orang yang berobat dengan psikiater itu dapat dikatakan lemah. Nah, kenapa dia membutuhkan ke dokter kejiwaan ya? Karena jujur gitu, kita nih yang mempunyai ansietas yang berat itu terlampau sulit sudah mengendalikan kecemasannya. Bahkan serangan panik yang bertubi-tubi datang tanpa alasan yang jelas gitu ya. Meskipun tidak ada memunculkan sensasi. Sensasi yang di sini dimaksud adalah sensasi asam lambung. Contoh seperti perut begah, kemudian mual, nyeri dada, keliengan, dan lain-lain segala macamnya keluhan dari asam lambung ya teman-teman. Jadi kita ini yang mengalami gangguan kecemasan ini lebih takut itu ke arah panic attack ya, panic attack atau serangan panik. Kenapa? Serangan panik ini hampir sama dengan gejala serangan jantung gitu. Nah, kita pun walaupun ya tidak ada sensasi fisik, kita akan merasakan panik gitu tanpa ada sebab yang pasti. Tidak harus sensasi fisik yang kita rasakan gitu. Jadi contoh misalnya kita berkendara nih, sebelum kita keluar itu kita mikir udah aneh-aneh gitu. Nanti di sana begini, nanti di sana begini, nanti di situ begini gitu. Jadi banyak pertimbangan. Nah, kemudian ya, kita tidur juga nggak berani gitu, mengalami yang namanya insomnia ya. Inilah yang disebut dengan gangguan ya. Jadi dia tidak menimbulkan sensasi, tapi dia merasa takut gitu, takut yang berlebihan. Nah, apalagi ditambah dengan sensasi. Nah, inilah perbedaannya gitu. Jadi nggak semua orang yang mengalami gangguan kecemasan bisa sembuh, bisa gitu ya. Tapi apakah harus? Sebenarnya harus jika kondisi kejiwaannya itu, kondisi psikologis kita sudah mulai mendekati yang namanya depresi. Nah, jika mengalami gangguan depresi, jatuhnya ke depresi, akhirnya apa? Lebih sulit untuk disembuhkan. Jadi, saran teman-teman ya, jika memang kecemasan kalian nih sudah mulai terlampau berat ya, udah sulit banget untuk dikendalikan, serba cemas, serba khawatir dan segala macamnya, ada baiknya untuk dikonsultasikan ke psikiater. Tapi kalau hanya mengalami sensasi asam lambung dan itu bikin cemas, it's not a problem. Itu bukan jadi masalah. Selesaikan
Karena kenapa? Setelah selesai keluhan ya, sensasi fisik yang dirasakan itu, maka akan hilang semuanya. Keadaannya akan lebih baik. Jika orang yang mengalami gangguan kecemasan itu mau ada sensasi maupun tidak, tetap rasa khawatir itu ada. Gitu. Ya. Kalau minum obat Brexidin terlalu lama boleh nggak Mas? Tapi saya cocok obat itu. Saran, kalau tidak ada anjuran dari dokter, Diantina, kalau tidak ada anjuran dari dokternya, saran saya untuk dikurangin atau di stop ya, karena kan kita nggak tahu efek jangka panjangnya Brexidin itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau masih ke psikiater, konsultasi ke psikiater, dikonsumsi sampai tuntas obatnya, kemudian balik lagi kontrol. Kemudian jangan karena muncul efek samping yang kita rasakan, bikin badan lemes dan segala macamnya, kita langsung berhenti, itu nggak bisa gitu ya. Itu biasa penyesuaian obat, dan itu akan hilang dalam 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari nanti bakalan hilang gitu. Diri kita akan menyesuaikan obat ya, jadi nggak usah takut, nggak usah cemas. Jadi intinya begitu kita minum alprazolam, kemudian alprazolam itu gitu ya, ketika kita minum itu ya udah, kalau lemes ya namanya obat anti cemas ya, kita dibuat rileks. Orang yang dibuat rileks itu akan lebih enak tidur gitu. Jadi lebih bagus kalau memang kondisi kita tiba-tiba lemes gitu ya, gara-gara kita konsumsi alprazolam, coba deh untuk tidur gitu ya. Karena biasa memang terapi pertama itu dosisnya akan besar gitu ya. Cocok pun atau cocok tidak cocok ya, yang namanya obat itu harus ini dokter gitu ya, sepengetahuan dokter. Jangan kita asal pakai obat itu sendiri tanpa diresepkan oleh dokter. Makasih ya Mas sarannya. Ya sama-sama Aryan Diantina. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Semangat tentunya, nggak boleh menyerah. Kalau ada apa-apa konsultasikan ke psikiaternya gitu. Udah tepat langkahnya, dan sayang gitu kalau sempat dihentikan ya. Nanti kita harus terapi ulang lagi gitu. Jadi jangan ngerasa kita udah tiba-tiba nggak enak, karena kan alprazolam tuh yang seperti saya bilang tadi, alprazolam itu adalah obat anti cemas. Nah, anti cemas ini kan gunanya untuk menekan supaya kecemasan kita itu bisa dikendalikan. Kemudian dia memberikan efek tenang. Nah, dan ketika orang merasa rileks dan tenang, itu akan lebih enak tidur gitu. Jadi nggak bisa ketika kita konsumsi masih dalam dosis yang besar, akan sulit gitu untuk kita berkegiatan memang awal-awal, tapi nanti lama-kelamaan itu akan biasa gitu, dan tubuh kita juga akan beradaptasi dengan obat-obatan tersebut. Cuman untuk pertama saran saya nggak apa-apa dikonsumsi dulu, nanti kan setelah sensasi kecemasannya itu mulai berkurang, nanti lama-kelamaan dokter psikiater itu akan mengurangi dosis gitu ya kan, mengurangin konsumsi dosisnya, kemudian sampai nanti kita bisa benar-benar lepas dari obat-obatan itu gitu. Jadi nggak usah takut ya, ketergantungan dan segala macam, kita penentuannya ada di kita gitu, asalkan kita masih menggunakan obat itu dalam pengawasan dokter, insya Allah kita tidak akan yang namanya ketergantungan ya. Tapi kecuali tadi kita konsumsi obat itu tanpa anjuran dokter dan segala macamnya, itulah yang bisa menyebabkan ketergantungan ya. Alhamdulillah hari ini subscribernya bertambah, artinya banyak orang yang percaya dengan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus bangkit ya, terus memberikan dampak positif buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan dengan menonton channel ini juga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat yang bisa kalian ambil. Buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Mas, gimana cara hilangin sesak sama gemeter? Itu sensasi dari kecemasan ya, dari pikiran semua itu. Gimana cara hilangin sesaknya? Ya saran saya meditasi, itu aja sih. Sesak itu adalah
sensasi dari kecemasan. Nah, gemetar itu juga termasuk seperti tremor, kaki lemes gitu ya, gemeteran gitu. Nah, itu dari kecemasan, dari pikiran kita. Jadi kita intinya yang harus ngendalin pikiran kita dengan cara bermeditasi dan segala macam ya, berusaha untuk menenangkan diri. Jika kita rasa itu sulit, ada baiknya ya konsultasi ke psikiatri gitu. Memang orang yang mengalami gangguan kecemasan itu dia akan lebih sering ya mengalami sensasi sesak nafas gitu. Tapi sesaknya itu hanya ini karena pikiran doang gitu, bukan ada masalah pada kesehatan sebenarnya. Itu dari psikis kita gitu ya, yang nggak bisa tenang, yang gelisah terus. Nah, terus menimbulkan sensasi seperti tremor, keliengan, keringgingan, gemetar dan segala macamnya. Apalagi di bawah jalan gitu ya, di bawah jalan itu sensasi seperti kayak kita tuh nggak napak gitu di tanah gitu, kayak ngambang gitu ya. Ya betul banget, aku kalau pikiran aman, fisik aman. Ya betul banget, aku kalau pikiran aman, fisik aman. Pikiran aman, fisik aman. Kalau pikiran kacau, fisik pun kacau. Tapi aku kumatnya malam bang, pikiran mau mati itu yang susah hilang. Itu artinya mengalami gangguan kecemasan mas gitu ya. Apapun ceritanya, kalau pikiran aman, fisik aman, ya artinya ya aman gitu. Tapi ini kan enggak gitu, artinya gangguan. Itu ada gangguan gitu, gangguan pada kejiwaan, bukan dibilang gila ya. Nggak semuanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dapat dikatakan gila ya. Cuman mungkin kita ini adalah contoh-contoh gangguan kejiwaan, penderita gangguan kejiwaan yang masih dibilang kategorinya ringan ya, kelas kacang. Jadi bukan artinya orang yang yang mengalami gangguan kejiwaan pada kejiwaannya dapat dikatakan gila semua, tidak. Nah, kalau kita merasa diri kita fine-fine aja, malam pun kita akan fine-fine aja gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita pikiran aman, fisik aman, ya, kalau pikiran kacau, fisik pun kacau, itu artinya apa? Gangguan, gitu ya. Apalagi kita sulit untuk mengendalikannya. Kalau kita punya cemas, misalnya ada masalah nih, kita cemas, itu wajar gitu. Tapi dengan menenangkan diri, semua akan berlalu. Ya memang seperti itu gitu, normalnya. Tapi kan lain dari pada kita ini. Kita yang mengalami gangguan kecemasan ini terlalu sulit gitu mengendalikan kecemasannya. Itulah yang dibilang gangguan. Oke? Kak, gimana cara hilangin sesak nafas atau nafas berat? Tadi udah dijawab ya. Sesak nafas itu adalah kondisi di mana kita itu merasa cemas berlebihan. Jadi pikiran kita semrawut gitu. Tapi karena pikiran yang semrawut ini itu bisa memberikan dampak berat nafas gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang dapat kita khawatirkan gitu ya. Nggak harus, bukan harus dari kesehatan fisik gitu. Itu hanya dari pikiran kita. Assalamualaikum mas, maaf baru gabung nih. Nggak apa-apa, ayo yang hadir di like dulu guys biar rame. Terima kasih. Cara mengatasinya gimana kak? Soalnya selalu merasa takut dengan nafas sendiri. Ya benar, memang apapun ceritanya, kalau merasa nafas berat, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, ya memang situasi bakalan kita meresponnya berlebihan ya. Jangan-jangan. Jadi sebenarnya yang harus kita yakini dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya semua itu hanya karena sensasi kecemasan mutlak itu. Jadi, dan dia bisa tambah parah sesaknya itu jika ketakutan itu menjadi-jadi ya. Semakin takut semakin sesak, semakin takut semakin akan sesak. Jadi itu adalah sugesti kita sebenarnya. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi itu semua adalah dengan cara meditasi.
seperti yang sering saya kampanyekan, meditasi, meditasi, dan meditasi. Jika kita sudah melakukan meditasi dan masih juga ada rasa takut yang berlebihan, contoh kita takut tuh mengendarai kendaraan sendirian, kemudian kita tuh takut keluar jauh-jauh dari zona nyaman, kemudian kita serba mikir yang aneh-aneh gitu ya, selalu mikir yang paling buruknya, kemudian tidur pun takut sehingga kita mengalami insomnia atau gangguan tidur, kemudian kita apalagi ya, sering merasa cemas yang enggak seharusnya kita cemaskan, kita cemasin. Nah, itu adalah masalah ya, dan itu harus secepatnya ditangani oleh ahli, dalam hal ini psikolog ataupun psikiater. Jadi semua tergantung teman-teman. Kalau teman-teman rasa teman-teman masih oke nih, masih bisa dikendalikan sendiri, masih bisa ini, itu bagus. Selama kecemasan yang masih bisa dikendalikan, saran saya obati sendiri ya, dikendalikan. Tapi jika sudah hampir tidak sanggup dan setiap hari, setiap saat tuh mengeluh, nah inilah yang harus, mau tidak mau harus kunjungi ke psikiater atau psikolog. Untuk apa? Mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jangan teman-teman, udah kawan-kawan tuh udah ibarat udah malas ngapa-ngapain, udah nggak sanggup mau ngapa-ngapain, udah terlalu banyak keluhan dan keluhan demi keluhan yang terus menerus kita alami gitu ya. Nah, saran saya jangan menyerah, jangan ibaratnya jangan takut untuk ke psikiater. Kenapa? Karena dampaknya nanti akan ke kawan-kawan bisa mengalami gangguan depresi. Nah, kalau udah mengalami gangguan depresi, itu yang bakalan susah untuk disembuhkan. Oke? Wah, masalah nafas nih sekarang yang lagi saya rasain, sampai kayak akan nafas lewat mulut gara-gara nggak nyaman lewat hidung. Biasanya sih gara-gara perut atau ulu hati nggak nyaman kalau saya sih. Nah, itu artinya ada masalah pada lambungnya. Kalau ulu hati merasa nggak nyaman, kemudian perut begah, itu ada masalah pada gangguan lambung. Jadi sesaknya itu karena gangguan lambung. Tapi orang ansietas yang mengalami gangguan kecemasan, tidak ada gangguan lambung pun dia bisa terkadang merasa sensasi sesak, nafas berat ya, apalagi kayak berasa kayak mampet nih hidung gitu. Jadi itu gangguan namanya gitu ya. Imam NR nyimak aja. Oke mas, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau ditanya silakan. Ansi udah terkontrol, tapi kalau datangnya bareng sama sensasi jadi ambiar, itu artinya belum terkontrol. Lebih lama netralinya, itu artinya belum terkontrol mas, apapun ceritanya. Jangan bilang ansi sudah terkontrol, tapi kalau ada sensasi itu sulit dikontrol, sama aja bohong gitu. Tapi pakai self healing bisa ya mas ngatasin nafasnya, bisa. Meditasi itu kan sama dengan kita ya, pengalihan fokus, kemudian self healing. Kita yakini diri kita bahwasanya kita ini baik-baik aja, ini hanya sensasi dari asam lambung dan segala macamnya, misalnya gara-gara sensasi dari kecemasan dan lain-lainnya. Jadi itu bisa menjadi obat ya untuk psikisnya. Intinya sugestikan hal-hal positif ya. Jangan terlampau takut, ini takut, serba takut. Saya punya cerita. Ini maaf ya jorok teman-teman. Saya dulu tuh setiap misalnya buang air besar gitu ya, ini hal aneh, jorok, tapi inilah cerita sesungguhnya gitu yang bisa kalian petik pelajarannya dari pengalaman saya gitu, mengalami gangguan kecemasan. Jadi dulu itu ketika saya buang air besar, itu selalu saya lihat itu apa yang keluar, itu saya lihat warnanya hitam enggak, warnanya gimana. Nah itu selalu teliti banget gitu loh. Kemudian jika saya muntah, saya lihat tuh muntahannya teliti banget ya. Jadi misalnya buang air kecil, saya perhatiin tuh airnya warnanya apa begini. Pokoknya intinya terlalu memerhatikan sesuatu yang sebenarnya nggak mesti kita perhatikan gitu. Jadi ini hal-hal yang
mengganggu gitu ya. Apa teman-teman di sini ada yang seperti saya? Nah, saya nih dalam berapa hari nih? Udah 3 hari. Saya tuh ngerasa kayak gatel banget di tenggorokan gitu ya. Gatel banget. Jadi awalnya sebenarnya tuh gara-gara nge-vape malam-malam mau tidur tuh sambil nonton nge-vape gitu ya. Pas saya narik itu gua nggak tahu kenapa gatel gitu sih. Jadi tuh batuk-batuk sampai ada berapa jam itu nggak berhenti sampai perut begah, kemudian sendawa gitu. Mungkin angin gas masuk gitu ya ke dalam mulut kita, dari mulut ke perut gitu, jadi berasa begah banget, kemudian sendawa berlebihan gitu, sampai mau temuntah tapi nggak temuntah gitu. Nah, akhirnya saya minum Ambroxol tuh, obat batuk sama anti alergi. Nggak tahu, mungkin entah gara-gara itu atau apa gitu, tapi saya positif aja gitu. Saya minum aja tuh obat batuk gitu, obat batuk kayak Ambroxol sama Loratadine nih, anti alerginya. Karena memang alhamdulillah nih udah hari inilah tidak ada batuk berlebihan itu. Jadi hanya gatal-gatal biasa aja gitu. Kalau tarik nafas gitu panjang mau gatal di sini gitu. Jadi saya pakai ini Loratadine nih anti alergi kan. Dia sama seperti cetirizine. Kemudian obat batuknya saya ambil yang ini. Makanya saya ngomongnya agak kayak gemeter-gemeter gitu, nahankan gatal nih, yang Ambroxol. Nah, obat inilah yang saya minum gitu. Saya bang sering perhatiin BAB sama warna urinnya. Itu kayak sama tuh kayak saya tuh. Maksudnya saya ada ansi yang tanpa sensasi. Misalnya ansi kalau ngadepin kemacetan, nah itu bisa dikontrol. Cuma kalau sensasi yang datang bareng gejala nyeri dada misalnya, nah itu iya, itu artinya sama, nggak ada yang terkontrol. Intinya itu gangguan kecemasan, nggak bisa kita ini nggak bisa dipungkirin gitu. Mas, obat lambung yang bagus apa ya? Sekarang saya emang yakin banget gara-gara lambung saya yang belum beres, yang bikin anxiety saya mah nyolek. Saya udah pakai obat PPI kayak Ome, Lanso, dan Sukralpa tapi nggak cocok mas. Diagnosa dokter spesialis penyakit dalam sih katanya saya masuk dispepsia fungsional mas. Mau dispepsia fungsional, mau dispepsia produksional, apapun yang namanya lambung, intinya harus dikendalikan pikirannya. Kenapa? Stres itu membuat asam lambung itu meningkat gitu. Jadi selama mau kalian tuh kawan-kawan tuh minum omeprazol, lansoprazol sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lambung kalian tuh nggak akan bagus-bagus gitu loh. Yang ada lambung kalian makin hancur. Terus-terusan kalian konsumsi obat itu gitu. Jadi sebenarnya apa dibilang dokter penyakit dalam? Pasti dibilang kendalikan stresnya. Itu yang dia bilang, ya. Pasti dokter akan ngomong kayak gitu. Kendalikan stresnya. Kenapa? Karena tingkat stres itu dapat menentukan tingkat asam lambungnya. Kita nggak stres ya asam lambung normal dan asam lambung akan lebih cepat disembuhkan. Tapi kalau selama kita masih takut, ini segala macam nggak nyaman, ini segala serba salah, ya jelas asam lambung tuh bakalan makin parah gitu ya. Mas, saya selalu pikiran takut mati terus-terusan bang, terus nggak bisa fokus, susah rasanya berpikir positif bang. Ya memang susah, kalau nggak susah itu bukan gangguan kecemasan. Terus tiba-tiba otot-otot dari kepala sampai ujung kaki jadi nyeri ngilu mas. Kenapa ya mas? Ya karena gangguan kecemasan mas. Mas, saya selalu pikiran ini udah apakah sesak nafas ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, jadi capek ke dokter, selalu dibilang asam lambung, tapi kenapa sesak napas sama napasnya berat nggak hilang? Tolong sarannya kak. Selama asam lambungnya itu nggak benar, ya itu harus kita jangan salahkan obat. Itu ingat tuh, jangan serba salahkan obat. Mungkin obat tuh udah bekerja dengan baik gitu. Salahkan diri kita, balik lagi nih ke diri kita. Udah beres belum pikirannya? Kalau belum beres,
ya. Kalau belum beres, masih banyak takutnya, masih ini mikirnya banyak dan segala macam, gimana lambung kalian mau bagus? Itu aja, bener kan? Kan semua itu bergantung kepada pola pikir kita. Selama pikiran kita nggak genah, gimana lambungnya mau baik? Udah. Yang kemudian sesak nafas dan segala macam, itu karena apa? Kita terlalu cemas. Itu hanya sensasi, karena biasa gini, asam lambung kan dekat dengan di esofagus itu, ini ulu hati ya. Esofagus itu kan gas naik nih, ini menekan nih, inilah yang memberikan sensasi seperti sesak, napas berat, nggak nyaman di perut, ulu hati dan segala macamnya. Disinilah semuanya. Nah, dari sini berhubungan ke sini, ini nggak beres, ini nggak beres. Tapi kalau ini nggak beres, ini beres, insya Allah ini akan terkendalikan gitu kawan-kawan ya. Jadi mau bertahun-tahun udah minum obat ini, obat itu, obat ini, obat itu, tapi nggak sembuh-sembuh, jangan salahkan obatnya, salahkan diri kita sendiri gitu loh ya. Sehari ngerokok berapa batang bang? Pernah ganggu lambung nggak rokoknya? Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah lagi ya. Alhamdulillah sekarang tuh udah jarang gitu. Kalau dulu memang kebanyakan merokok tuh bisa menyebabkan gas berlebih ya. Apapun ceritanya, berhentilah merokok ya. Kurang-kurangin gitu ya. Apalagi kalian memiliki gangguan lambung, ada baiknya di stop dulu. Kembali ke pola pikirnya mas. Oke mas, ya benar ya, memang semuanya di pola pikir kita. Pola pikir kita berantakan ya, lambungnya juga nggak beres-beres gitu. Mau apa yang kalian minum? Mau apa yang kalian minum? Misalnya Lanso, ranitidin, sukralfat ya, rebamipid, Braxidin dan segala macamnya. Mau sampai kapan? Udah minum bertahun-tahun dan segala berbulan-bulan tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Dan itu artinya bukan masalah pada obat sebenarnya, pada diri kita. Diri kita ini terlalu ego, kita nggak mau disalahkan gitu. Jadi dokter salah, kadang nggak heran kita ganti-ganti dokter gitu ya. Nggak beres tuh, nggak mantap dokter itu, kita cari dokter lain gitu, yang ujung-ujungnya sama juga gitu, dikasih itu juga gitu loh, iya kan? Obat-obatan, semua obat-obatan lambung kan sama, itu aja untuk menurunkan asam lambung. Nah kalau yang bisa mengendalikan apa ya, diri kita. Kalau pikiran kita nggak genah, ya lambung gimana mau genah gitu. Makanya spesialis penyakit dalam itu kan selalu bilang, ini saya kasih obat ya, dikendalikan stresnya, jalan-jalan, makan-makan enak. Itu aja yang selalu dibilangnya gitu. Cuman kadang kita ini yang responnya berlebihan gitu. Udah di EKG pun ya udah dibilang normal, EKG itu normal dan segala macam, ya tetap aja kita masih mikirin yang jantung nih, aduh kenapa ini pada jantung, takutlah ini gagal jantung dan segala macamnya. Jadi pikiran-pikiran itu yang ngebuat kita nggak genah gitu. Masnya udah berapa lama kena anxiety dan lambung? Saya lambung hampir 10 tahun mas. Lambung 10 tahun, anxiety 2 tahun. Saya tuh ada bertahan selama 6 bulan tidak ke psikiater karena takut dibilang orang gila ya. Ngeyakinin bahwasanya orang yang ke psikiater itu orang gila gitu, padahal enggak gitu ya. Nah kita seperti saya ini, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan yang udah sulit dikendalikan, nah itu baru berobatnya ke psikiater. Nggak semuanya orang gila berobat ke nggak semuanya orang yang berobat ke psikiater harus dibilang gila gitu ya. Tapi saya yakin lah, selama nggak ada ganggu kehidupan kalian ya, kalian masih melakukan hal-hal yang seperti biasa, kerja masih sanggup, masih melakukan aktivitas dan segala macamnya, kalian masih sanggup, saran saya nggak usah ke psikiater. Lakukan aja terapi mandiri dan segala macamnya. Lakukan hobi, olahraga, relaksasi, meditasi. Kemudian lakukan hal-hal apa yang membuat kalian nyaman gitu. Apa yang membuat kalian nggak nyaman ya jangan dilakuin. Contoh, jauhi ya rasa-rasa seperti rasa bersalah, kemudian sedih, marah dan lain-lain, perdebatan dan segala macam, kalian harus hindarin apapun ceritanya gitu. Jadi kawan-kawan tuh harus belajar lebih tenang gitu, cari suasana yang nyaman gitu ya. Nah
Kalau kita seneng, apakah sensasi itu mau muncul? Kalau kita lagi seneng nih, apakah sensasi mau muncul? Enggak akan muncul. Tapi kalau kita lagi banyak pikiran, sensasi itu akan muncul gitu. Apalagi kita cemaskan sesuatu hal gitu ya. Nah, sensasi pasti muncul. Apalagi kita makin cemas, makin jadi tuh keluhannya gitu teman-teman.